Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi jami'al anbiya'i mursalin. Al-Fatihah. Anak-anakku sekalian, para calon ulama intelektual kelas 10, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran akhlak Tabul Alim wal Muta'alim. Kita akan meneruskan kembali. Hari ini pertemuan ketiga. Wan Sufyan bin Ainah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diceritakan dari Sufyan bin Ainah radhiyallahu an. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wal mizanul akbar. Jadi beliau merupakan timbangan yang agung. Wa alaihi lan ing atase Rasul tu'radul asya. Artinya segala sesuatu itu diukur dari Kanjeng Nabi. Ala khulqihi, baik dari akhlaknya, wasiratihi dan perilakunya, wadahulan petunjuknya. Fama wafaqa, barang siapa yang cocok dengan perilaku Rasul, akhlak Rasul dan petunjuk Rasul, fawal haq, maka dia benar. Sebaliknya, wama khalafaha, barang siapa yang tidak sesuai dengan perilaku Rasul, akhlak Rasul dan petunjuk beliau, fawal batil, maka dia salah. Jadi intinya Kanjeng Nabi itu sebagai barometer, ukuran segala hal. Salah satunya akhlak, kemudian perilaku, kemudian petunjuk. Jadi barang siapa yang sesuai dengan akhlak, perilaku dan petunjuk beliau, maka tentunya mereka termasuk orang yang baik, orang benar. Sebaliknya yang tidak sesuai dengan beliau, maka dia termasuk orang yang salah. Kemudian wa an Habib bin Syahid qala ibnihi isabhuka wa ta'ala minhum adabum fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsiril hadis. Artinya apa? Kita tuh harus berteman, membangun jaringan, kemudian belajar kepada ahli fikih. Dari sisi apa? Dari sisi akhlaknya. Karena orang yang memahami fikih itu biasanya memiliki akhlak mulia. Para fuqaha, para ulama itu beliau-beliau adalah suri tauladan dari sisi akhlak. Karena akhlak itu sesuatu yang paling dicintai ketimbang hanya belajar teori saja. Jadi al ilmu faqal adab, al adab faqal ilm. Jadi akhlak itu di atas ilmu. Jadi kita seharusnya berakhlak dulu, tidak hanya sekedar belajar teori saja. Wa qala Ruwaim radhiyallahu an ya bani ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Artinya apa? Wahai anakku, jadikanlah ilmumu seperti garam dan akhlakmu seperti tepung. Artinya apa? Semua makanan kalau nggak ada garam rasanya tidak enak. Artinya segala sesuatu itu harus didasarkan akhlak. Seseorang kalau tidak punya akhlak, maka ilmunya itu percuma, tak berguna. Ilmunya belum manfaat. Maka tepung itu diibaratkan seperti akhlak itu diibaratkan seperti tepung, ilmu diibaratkan seperti garam. Artinya apa? Ilmu dan akhlak itu saling bersinergi, saling berkorelasi, saling berhubungan. Karena garam saja itu tidak enak, akhlak saja kalau tidak didasarkan ilmu juga tidak sesuai. Jadi ilmu dan akhlak merupakan sinergisitas, hubungan yang saling kait-mengkait. Kemudian waqala Ibnu Mubarak radhiyallahu an nahnu ila qaulin adab akhwaju minna ila katsiril ilm. Jadi beliau berkata, akhlak itu lebih diutamakan dibandingkan ilmu. Jadi akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Imam Syafi'i radhiyallahu an kaifa syawatul adab. Beliau ditanya, bagaimana engkau mengukur akhlak? Beliau menjawab, faqala isma' bil harf minhu fatawattu a'dha'i an la isman tata'ammu bi. Artinya apa? Aku selalu memperhatikan setiap huruf sehingga anggota tubuhku mendengarkan semuanya. Artinya apa? Beliau itu selalu memperhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak. Waqila wa kaifa talabuka lahu? Bagaimana cara kamu mencari akhlak? Beliau menjawab,
qala taqul mar'ati mudallatun wa laysa laha ghairu. Artinya apa? Aku mencari akhlak sebagaimana seorang ibu yang memiliki anak perempuan satu saja, anak sematawayang, kemudian hilang. Pasti mencarinya. Jadi ibarat pentingnya akhlak itu seperti seorang ibu yang memiliki anak satu perempuan dan hilang. Pasti dia mencari dan bingung, tidak menunggu lama. Jadi kalau ada seorang kehilangan anak, pasti dicari dengan sungguh-sungguh dan tidak menunggu lama. Jadi dari 5 hadis ini dapat diberi kesimpulan bahwa akhlak itu sangat penting sekali. Saking pentingnya akhlak, Kanjeng Nabi itu dimuliakan oleh Allah, bahkan diberi pengagungan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai baginda Rasul memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah itu sebagai neraca, timbangan, barometer, ukuran benar dan salah. Ketika seseorang itu akhlaknya, perilakunya, petunjuknya itu sesuai dengan baginda Rasul, maka dia termasuk orang baik. Sebaliknya yang tidak sesuai, maka dia termasuk orang yang salah, harus diluruskan. Kemudian kita harus belajar pada orang alim, khususnya ahli fikih, karena beliau memiliki akhlak mulia. Dengan akhlak itu kita bisa berperilaku yang baik, tidak hanya sekedar teori saja. Kemudian Imam Ruwain menjelaskan ilmu itu ibarat garam, akhlak itu ibarat tepung. Jadi garam saja tidak cukup, tepung saja juga tidak cukup. Artinya ilmu dan akhlak itu saling bersinergi. Tepung itu bisa jadi makanan kalau diberikan bumbu yang enak. Jadi saling bersinergi antara akhlak dan ilmu. Kemudian Imam Barak menegaskan kembali akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Bahkan Imam Syafi'i ketika ditanya, bagaimana engkau belajar akhlak? Beliau menjawab, seluruh anggota tubuhku itu semuanya fokus untuk belajar akhlak. Kemudian ditanya lagi, bagaimana engkau Imam Syafi'i mencari akhlak itu? Beliau menganalogikan, menyamakan, saya mencari akhlak itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya apa? Ibu itu pasti mencarinya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bahkan tidak menunggu lama, harus dicari sampai ketemu. Itulah pentingnya akhlak para calon intelektual semuanya. Terima kasih. Kita nanti akan bertemu lagi di pertemuan keempat. Akhirul kalam, kita sama-sama berdoa semoga kita semua termasuk orang soleh solehah, makmur lahir batin, bahagia dunia akhirat, tercapai cita-citanya. Sayyid jasmani rohani kuta'atillah ala dini as-soleh al-fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.